Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18, Debar Jantung di Balik Gendongan Hangat. Suara roda ranjang darurat berdecit lembut saat para perawat mendorong Irfan memasuki unit gawat darurat. Wajah Glenzy pucat, kedua tangannya tidak henti menggenggam tangan adiknya yang dingin dan lemah. Matanya terus menatap Irfan, seolah takut kehilangan jika sedetik saja ia berpaling. Setelah tindakan cepat dilakukan, seorang dokter keluar dari ruang observasi. Melepas masker dan menyapa Glenzy yang berdiri cemas di lorong. "Bagaimana kondisi adik saya, Dok?" tanya Glenzy. Kondisi fisiknya stabil. Tidak ada cedera internal serius, hanya beberapa luka memar dan bekas benturan, jelas sang dokter. Namun, untuk kondisi mentalnya, saya tidak bisa memastikan. Glenzy menatap dokter itu, bingung. "Maksudmu, Dok?" Melihat gejala dan respons awalnya, kemungkinan besar pasien mengalami trauma. Mungkin akibat kekerasan ekstrim atau ancaman yang memicu ketakutan mendalam. Saya sarankan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh psikiater. Tubuh Glenzy melemas. Ia menunduk, menggenggam tasnya erat. Beberapa saat kemudian, Irfan dipindahkan ke kamar rawat inap. Irfan masih terlihat lemah, namun matanya sudah terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Glenzy duduk di tepi ranjang, menyentuh lengan adiknya dengan lembut. "Irfan," bisiknya pelan. "Kakak di sini." Irfan menoleh perlahan, dengan kelopak mata yang terasa berat. "Apa yang sebenarnya terjadi, Van?" tanya Glenzy. "Siapa yang melakukan ini padamu?" Irfan menggigit bibir bawahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, tiba-tiba pintu kamar terbuka lebar. Dion dan istrinya masuk dengan wajah mereka panik. "Irfan," seru Diana, langsung berlari ke sisi ranjang. Ia menatap tubuh putranya yang penuh luka dengan mata melebar tidak percaya. "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu?" tanya Dion dengan nada suara yang naik 1 oktav. "Apa ini ulah Tuan Martin?" Glenzy melebarkan kedua matanya, terkejut. Ia ingin bertanya maksud ucapan ayahnya. Namun belum sempat ia membuka mulut, Irfan tiba-tiba menggeleng cepat. "Bukan," jawabnya cepat. Aku diserang preman saat pulang," lirihnya. "Preman?" potong Diana tidak percaya. "Di mana? Kenapa kamu tidak menghubungi ayahmu saja?" "Aku takut, aku tidak tahu harus." gumam Irfan. Dion menggeram pelan, mengacak rambutnya penuh frustasi. "Dedi akan mencari tahu, preman mana yang berani melukai putraku." Jangan, Dad. Aku tidak apa-apa. Lagi pula, tadi itu hanya salah paham." Glenzy yang sejak tadi diam, menatap Irfan dengan sorot mata berbeda. Ia tahu adiknya sedang berbohong. Ia melihat cara Irfan menghindari tatapan mereka. Cara tubuhnya gemetar tiap kali topik Martin disebut.
Ada sesuatu yang disembunyikannya, tapi Glenzy memilih untuk diam saat ini. Satu notifikasi pesan terdengar. Dion merogoh ponselnya dengan kening yang mengkerut saat melihat pesan masuk. Matanya membelalak seketika, lalu senyum lebar mengembang di wajahnya. Alk Company bersedia menjalin kerja sama kembali. Kabar itu membuat dadanya mengembang penuh kemenangan. Semua usaha yang ia lakukan akhirnya terbayar. Dion menatap wajah putranya yang masih tampak lemah. Lalu ia mengalihkan pandangannya pada Glenzy. Ada banyak hal yang harus Daddy siapkan untuk kerjasama dengan perusahaan besar, ucap Dion tanpa beban. Glenzy menatapnya tidak percaya. Daddy yakin mau pergi, Irfan baru saja. Dia sudah sadar, dan dokter bilang dia baik-baik saja, bukan? Jawab Dion. Lagi pula, kau di sini, jaga adikmu malam ini. Daddy harus memastikan semuanya berjalan sempurna. Tanpa menunggu jawaban, Dion menarik tangan istrinya, lalu melangkah keluar dengan langkah cepat dan bersemangat. Seolah luka dan trauma Irfan tidak berarti apapun. Glenzy duduk di kursi samping ranjang, menatap Irfan dengan tatapan serius. Ia menyentuh jemari adiknya perlahan. Irfan, aku tahu kau berbohong. Ucap Glenzy, kau bukan diserang preman. Ini ada hubungannya dengan pertemuanmu bersama Martin, kan? Irfan tidak menjawab. Dia menutup mata, wajahnya seketika menegang dengan rahang yang mengeras. Glenzy menghela napas, lalu mengeratkan genggamannya. Katakan yang sebenarnya, aku kakakmu, Van. Kau bisa percaya padaku. Sesaat, hanya hening yang menjawab. Tapi Glenzy tidak menyerah. Jika kau terus menahan semuanya sendiri, luka ini tidak akan sembuh. Kau hanya akan terus dihantui rasa bersalah. Dan akhirnya, Irfan membuka mata. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Aku mengakhiri hubunganku dengan Elsa. Lirihnya dengan suara yang serak, nyaris tidak terdengar. Aku marah, aku kecewa. Jadi, aku ingin balas dendam. Glenzy menahan napas. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengakhiri hubunganmu dengan Elsa? Irfan menatap langit-langit kosong. Aku mengakhiri hubungan kami karena sesuatu, Kak. Dan, aku mencampurkan obat ke minuman Elsa dan berniat memilikinya. Glenzy terpaku, matanya melebar, hatinya tercekat. Tapi, belum sempat aku membawa Elsa, tukang kebun sialan itu datang. Jadi, aku memilih untuk kabur. Geram Irfan. Dan, tadi pagi tiba-tiba Daddy membawaku ke Alk Company. Tapi, setelah masuk, aku ditinggalkan begitu saja. Suara Irfan mulai bergetar. Tuan Martin membawa pelayan kafe. Yang aku suap untuk memberikan minuman bermasalah itu pada Elsa. Lalu, mereka memukuliku. Dan mereka... Suaranya tercekat, tubuhnya gemetar. Mereka memberiku obat yang sama seperti yang kuberikan pada Elsa, Kak. Glenzy menutup mulutnya, nyaris tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Irfan terisak.
Aku pikir, aku akan mati, Kak. Aku pikir, mereka akan benar-benar membunuhku. Dalam sekejap, Glenzie memeluk adiknya erat. Air matanya menetes, antara marah, sedih, dan hancur. Astaga, Irfan, kenapa kau melakukan hal gila itu? Hah? Sentak Glenzie. Irfan hanya memejamkan mata, membiarkan pelukan itu memberinya terus mendekapnya. Martin, kenapa kau tega melakukan hal ini pada adikku? Batin Glenzie. Atau, jangan-jangan, setelah merasa cukup memberi pelajaran pada Irfan, Axel meninggalkan gedung Alt Company dengan wajah yang terlihat datar. Karena di dalam dadanya ada gelombang emosi yang belum sepenuhnya mereda. Namun kini, ada satu hal yang lebih penting, yaitu Elsa. Dan, dia tidak ingin meninggalkan gadis itu terlalu lama. Begitu sampai di rumah, Axel langsung menuju kamar Elsa. Di sana, ada seorang perawat yang ia sewa untuk menjaga Elsa selama ia tidak ada di rumah. Perawat itu berdiri tegak, membungkuk hormat saat Axel berdiri di depan pintu. Bagaimana keadaannya? Tanya Axel, tanpa basa-basi. Perawat itu mengangkat wajahnya dengan hati-hati. Nona Elsa sudah membaik, Tuan. Demamnya juga sudah turun. Tadi, beliau baru saja tertidur setelah meminum obat. Axel mengangguk kecil. Matanya menatap ke arah sosok yang berbaring tenang di atas tempat tidur. Lalu, apa dia mengatakan sesuatu? Lanjutnya. Perawat itu tampak ragu sejenak, tapi kemudian menjawab, Nona sempat menanyakan Anda, Tuan. Mata Axel sedikit menyipit, membuat atmosfer tiba-tiba terasa dingin. Tatapan tajamnya menusuk, cukup membuat perawat itu merasa gelisah. Anda tenang saja. Saya sudah menyampaikan apa yang Anda katakan tadi. Ujar perawat dengan nada tergagap. Axel diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Bagus, sekarang kau boleh pergi. Baik, Tuan. Perawat itu membungkuk sekali lagi, lalu melangkah cepat. Meninggalkan Axel yang mulai masuk ke dalam kamar. Ia menatap sosok Elsa yang tertidur pulas di atas ranjang. Wajahnya terlihat tenang dengan napas yang teratur. Axel duduk di tepi tempat tidur, mengamati wajah Elsa yang masih pucat. Namun tampak lebih damai dari sebelumnya. Tangannya terulur, menyentuh perlahan jemari Elsa, menggenggamnya lembut. Cepat sembuh, sayang. Cahaya matahari pagi menelusup lembut melalui celah tirai. Di atas tempat tidur, mata Elsa perlahan terbuka. Ia sempat memejamkan mata kembali, mencoba menyesuaikan pandangannya. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Di sisi tempat tidur, tepat di lantai beralaskan karpet lembut. Axel tertidur dalam posisi duduk dengan kepala bersandar di tepi ranjang. Wajahnya tampak damai. Meski rasa lelah tidak bisa disembunyikan dari garis-garis di bawah matanya. Pandangannya beralih pada tangan Axel yang masih menggenggam erat jemari tangannya. Seolah tidak ingin melepaskannya, senyum tipis terukir di bibir Elsa. Ada rasa hangat menjalar dalam dadanya. Perlahan, ia mencoba menarik tangannya kembali.
Namun gerakan kecil itu justru membangunkan Axel. Mata pria itu terbuka pelan, sedikit mengerjap, lalu langsung menatap Elsa. Ada apa? Tanyanya cepat, suara terdengar berat, khas bangun tidur. Kau membutuhkan sesuatu? Elsa menggeleng pelan, pipinya memerah. Tidak, hanya saja. Ia menunduk malu untuk melanjutkan ucapannya. Axel memperhatikan ekspresi Elsa sejenak, lalu tersenyum samar. Tanpa banyak bicara, ia berdiri, lalu dengan gerakan tiba-tiba, ia membungkuk dan mengangkat tubuh Elsa dalam gendongan ala bridal. Apa yang kau lakukan? Pekik Elsa, terkejut dengan wajah yang semakin memerah. Axel menoleh sedikit, menatap wajah Elsa yang panik. Kau ingin ke kamar mandi, kan? Aku akan mengantarmu. Aku bisa sendiri, Kak. Turunkan aku. Elsa meronta ringan di pelukannya. Kau masih sakit, El. Jangan keras kepala, seru Axel. Elsa akhirnya memilih untuk diam, enggan berdebat karena merasa malu. Dan, sesampainya di depan kamar mandi, Axel menurunkan Elsa dengan hati-hati. Ia menatapnya sejenak sebelum berkata pelan, "Panggil aku jika sudah selesai, oke?" Elsa mengangguk pelan, masih dengan wajahnya yang merah. Axel tersenyum kecil. Ia membalikkan badan dan berjalan keluar dari kamar mandi. Menutup pintu perlahan di belakangnya. Di dalam, Elsa berdiri mematung sejenak. Tangannya masih terasa hangat, seperti saat digenggam oleh Axel. Ia menyentuh pipinya yang panas, lalu menghela napas pelan sambil tersenyum. Kenapa jantungku berdetak kencang? Bisiknya pada diri sendiri. Tidak mungkin jika aku menyukai Kak Axel, kan? Elsa terdiam, teringat perlakuan manis dan perhatian Axel padanya. Lalu, ia menggeleng cepat, membuang jauh-jauh pikirannya itu. Tidak, itu tidak mungkin. Setelah selesai mengeluarkan hajatnya, Elsa keluar dari kamar mandi dengan langkah hati-hati karena tubuhnya masih lemas. Meski jauh lebih baik dari hari sebelumnya, tidak lama, Axel masuk ke kamar. Membawa nampan berisi semangkuk bubur hangat dan segelas air putih. Kenapa tidak memanggilku, Axel menghampiri Elsa setelah meletakkan nampan di atas nakas. Dia menggendong gadis itu ala bridal dan menurunkannya di tempat tidur. Kau harus makan sebelum minum obat, ujar Axel. Elsa mengangguk patuh. Dia mengambil bubur tersebut dan hendak memakannya. Namun, Axel dengan cepat menahan tangan Elsa. Biar aku suapi. Elsa menoleh, sedikit terkejut. Aku bisa sendiri, Kak. Axel tersenyum. Aku tahu, tapi kau masih sakit, El. Jadi, biar aku suapi, ya? Elsa tidak membantah lagi. Ia membuka mulutnya perlahan, membiarkan Axel menyuapinya. Sesekali ia tersenyum malu, terutama saat tatapan mereka bertemu tanpa sengaja. Setelah selesai makan dan obat diminum, Elsa menyandarkan tubuhnya di bantal. Ia menatap Axel dengan rasa penasaran. Kak,
Kenapa harus repot-repot menyewa perawat? Aku hanya sakit demam saja, bukan sakit yang parah. Biayanya pasti mahal, kan? Axel menoleh cepat. Dia terlihat gugup, mencari alasan yang tepat. Sampai, ia teringat dengan Martin. Itu semua diatur oleh maksudku, Tuan Martin. Dia yang menyuruh perawat menjagamu selama kau belum pulih karena Roy sedang dinas. Elsa mengangguk kecil, percaya dengan jawaban itu tanpa curiga sedikit pun. Namun, saat suasana terasa tenang, ponsel di saku Axel tiba-tiba berdering. Ia melihat layar sebentar. Lalu berdiri dan berjalan beberapa langkah menjauh sebelum menjawab. Baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah memutus panggilan, Axel kembali menghampiri Elsa dan duduk di tepi tempat tidur. Maaf, El, aku harus pergi sebentar. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Elsa tersenyum, meski jelas terlihat kecewa. Tidak apa-apa, Kak. Jangan bolos kerja karena aku. Bagaimana jika kepala sekolah memecatmu? Mencari pekerjaan sekarang itu susah. Ujar Elsa. Axel tertawa kecil, lalu mengusap kepala Elsa lembut. Ya, kau benar. Kalau begitu, aku akan berangkat bekerja sekarang. Aku sudah bilang pada perawat untuk tetap di sini dan menjagamu. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Elsa mengangguk patuh. Hati-hati, ya. Axel menatapnya sejenak, lalu berdiri dan melangkah pergi. Setelah suara pintu tertutup, kamar kembali sunyi. Elsa menarik napas panjang dan mencoba memejamkan mata. Aku mengantuk sekali. Bersambung.